Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin Allahumma amin wa ba'd. Alhamdulillah para ustadz, para hadirin yang tadi sudah diucapkan oleh Rois Suna Al-Fadil, yaitu Ustadz Iwan, dan juga pada tadi Roisul Jalasah, yaitu Ustadz Haris. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kali ini masih bisa diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama ahlul ilm, bersama orang-orang yang ahli pada ilmunya. Maka yang paling bersyukur pada kali ini adalah saya pribadi sebetulnya. Masya Allah tabarakallah. Maka saya pun mengajak pada semuanya untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa semoga salawat dan juga salam selalu tercurah limpahkan untuk Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Yatinkan pribadi Al-Faqir ila Allah ini untuk membawakan satu acara yang diamanahi oleh Ustadzuna Al-Karim Al-Fadil, yaitu Ustadz Walid Abdurrahman hafizahullahu taala, yaitu talk show ya, atau di sini launching saja, masya Allah. Tat gempar tadi tat, gempar masya Allahnya. Launching bersama Ustadzuna Al-Karim, masya Allah. Apalagi berikutnya pun ada kebahagiaan berikutnya kita akan memberi bersamai dengan ustadz dari ustadz kita atau guru dari guru kita kembali, masya Allah. Jadi kalau secara keilmuan kakek kita, masya Allah ya, alhamdulillah. Ustadz, lajeng Ustadz, lajeng masya Allah. Alhamdulillah para ustadz, para ikhwah di sini. Ustadz sebagai pembuka saja, alhamdulillah di sini bersama kami dan kita semua para mu'alim Al-Qur'an, jadinya juga para murid-murid yang masya Allah secara khususnya di Baitur Rahman dan yang umumnya sebagai tahadduts bi ni'mah kembali setelah tadi Ustadz Iwan memberikan kabar atau kebaikan-kebaikan. Kita mungkin kitab yang jilid 1 ya, ini masya Allah tabarakallah sudah bukan tidak asing, tapi sudah saking viralnya gitu kan. biasanya sudah saking viralnya kalau di Bandung Raya ini, bahkan masya Allah tabarakallah ya, termasuk saya dan juga Ustadz Teddy dan juga para Ustadz Daib dan juga lainnya di sini sudah mendapat kebaikan-kebaikan, basyirah, kabar baik bahwa kitab ini sudah ke seantero dunia, masya Allah, ke Jepang, kemudian juga ke Australia, masya Allah, dan juga ke bagian belahan dunia lainnya, yang dimana ini bentuk kebahagiaan sebetulnya kalau kita menjadi ahlul ilmu dan juga kita berkhidmat pada guru kita, dan juga kitabnya juga ilmunya. Ini kuat satu kebahagiaan yang sangat banyak. Oke Ustadz, insya Allah ya, karena ini judulnya talk show, masya Allah ya, Ustadz Walid siap ditembak ya, siap ditembak usaha ku abdi. Insya Allah. Saat ini ya, masya Allah ya, jujur di sini coba yang udah beli atau yang udah dapat jadi 2 ada cung cuma ada 60. Dan ini pun kali pertama Ana megangin cuma ada 60 pieces. Oh, masya Allah ya. Baru 60 pieces, masya Allah, berarti limited edition, masya Allah ya. Ustadz sudah memberikan kabar kepada kami ada daurah 2-3 kali daurah, cuman subhanallah kami belum diberikan kesempatan untuk ikut, masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang ini kali pertama saya untuk memegang kitab ini, alhamdulillah, masya Allah. Dan maaf ya, saya sedikit mukadimah juga mungkin kalau para mu'alim Riyadhah 1 ini kan ya Ustadz Buten sedikit ini kitab, mungkin ini kitab yang dari awal kita belajar atau yang udah kitab keberapa? Para mu'alim mungkin, anak-anak yang para mu'alim. Kalau anak ini udah kitab yang ketiga, karena yang pertama udah coret-coret, kemudian juga ada yang minta, alhamdulillah, karena masya Allah fadilah ya, kebaikan-kebaikan dari kitab ini dan juga pastinya yang menyusunnya. Alhamdulillah Ustadz, dengan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga segala bentuk kesyukuran kami sebagai murid Ustadz dan juga
sesiapapun yang betul-betul di belakang kita, semoga Allah berkahi. Ustaz, ini izin untuk sedikit namanya kepo lah bahasa di masa kepo gitu ya. Yang pertama Ustaz, insya Allah perihal dengan kitab Riyadhah ini. Yang pertama Ustaz, mungkin dari kalangan kita juga yang hadir di sini belum tahu Ustaz, itu teh kitab Riyadhah teh apa sih Ustaz gitu. Sebelumnya Ustaz, kitab Riyadhah itu apa sih Ustaz? Kan kalau Riyadhah dulu mah saya pernah belajar teh ketika di SMP, SMA teh exercise olahraga Ustaz. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Ustaz, apa itu Ustaz Riyadhah? Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di kitab Riyadhah sebagaimana pertanyaan tadi, bisa antum lihat semua di judul kitab di cover ya. Itu judulnya Riyadhatum Ri'im Bifaqihi. Judul kitabnya Riyadhatum Ri'im Bifaqihi. Nah, itu sebenarnya terinspirasi dari seorang penulis, Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Mungkin diantara antum semua juga ya pernah mendengar ya, ketika mengkaji Nazm Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Di sana nanti akan tertulis di bab hukum tajwid, di yang bab terakhir setelah Imam Ibnu Jazari memberikan beberapa nasihat tentang hukum tajwid, kemudian juga tentang thariqah, cara agar kita fasih di dalam membaca Al-Quran. Kemudian terakhir ya, beliau menyampaikan kepada kita solusi agar kita bisa fasih dalam membaca tersebut, agar bisa merealisasikan teori-teori tajwid yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Maka di antara solusinya beliau mengatakan laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'im bifaqihi. Kata beliau, tidak ada yang membedakan orang yang belajar tajwid atau teori tajwid atau yang tidak mempelajari teori tajwid. Yang hanya membedakan adalah illa riyadhatum ri'im bifaqihi, yaitu seorang ketika dia melatih, yang memperbanyak latihan pengucapan huruf yang kita sebut dengan bahasa simpelnya itu riyadhatul lisan. Jadi riyadhah di sini bukan olahraga, tapi olahraga mulut. Ya. Jadi bukan olahraga seperti olahraga yang pada umumnya. Ya. Ini beda, olahraganya olahraga mulut dan olahraganya itu beribadah, insyaallah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran. Jadi itu terinspirasi dari perkataan beliau sehingga kita jadikan kitab ya, judul kitab yaitu Riyadhatum Ri'im Bifaqihi. Mungkin gitu Agus. Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi ya ini menjadi salah satu bentuk apa ya? Karena dulu sontak ya ketika mendapati pengajaran kitab Riyadhah mana asal olahraga gitu, makanya olahraga dan tasim gitu. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan. Saat ini ada pertanyaan Ustaz, dengan adanya launching kitab Riyadhah jadi 2 ini, yaitu apa sih yang menjadi inspirasi Ustaz untuk menyusun Riyadhah jadi 2 ini Ustaz? Baik. Banyak ya diantaranya beberapa alasan. Pertama itu tuntutan mungkin dari para masyarakat atau murid-murid khususnya ya, yang meminta untuk melanjutkan, yang bertanya jilid 2-nya kemana gitu, yang gitu. Maka dulu anak menjawabnya, kalau ada yang 1 belum tentu ada yang 2 gitu, gitu. Nah seperti itu jawabannya ya. Cuma ya jawabannya mungkin teringat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau pernah diminta oleh murid-muridnya untuk menulis syarah Tuhfatul Atfal. Ya. Kemudian beliau memenuhi permintaan murid-muridnya tersebut. Ya. Memenuhi permintaannya tersebut dan menulislah beliau salah satunya kitab syarah Tuhfatul Atfal, yaitu Fathul Atfal bi syarhi Tuhfatul Atfal, yang disyarah langsung oleh penulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya pengalaman pribadi ketika kita mengajar. Terkadang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan hanya teori saja di dalam penyampaian tajwid ini. Ternyata di masyarakat ini, terutama di Indonesia, kita ini lebih membutuhkan kepada praktek terlebih dahulu. Dan praktek kalau misalkan masuk ke dalam langsung ke Al-Quran untuk tingkat pemula itu biasanya kesulitan. Nah biasanya kemudian
lahirlah kitab-kitab anak ya, kemudian kitab-kitab yang lain. Nah, dilihat dari di sana, di sini ada hal yang kosong gitu. Maksudnya itu ada beberapa buku yang hanya mencantumkan contoh-contohnya saja, tidak mencantumkan teorinya di bawahnya. Makanya di kitab Riyadhah ini, kalau kita lihat ini metode baru mungkin di dalam penulisan buku ya, itu disampaikannya contoh-contohnya yang utama, dan yang kedua ada beberapa teorinya yang berkaitan dengan contoh yang akan dilatih oleh kita. Jadi karakter bukunya itu sesuai dengan contoh, sesuai dengan urutan harokat gitu ya, urutan harokat, kemudian di jilid 1 harokat, kedua jilid keduanya masuk ke dalam bab ahkam tajwid ya. Yang ketiga ya dorongan untuk selalu beramal mungkin ya, sama-sama kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencapai pahala tersebut tentunya kita harus beramal sholih. Dan di antara bagian amal sholih itu menulis kitab. Nah, sebagaimana juga yang disampaikan oleh para ulama ya, kalau antum baca mungkin di kitab di Nadham Muqad Al-Jazariyah, kemudian Tufatul Atfal, beliau akan mengatakan di awal-awal, yaqulu raji rahmatil ghafuri, yaqulu raji afi rabbin sami'i. Nah, itu diantara harapan yang menginspirasi mereka para ulama untuk menuliskan sebuah kitab itu, tentunya kita ingin ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menuliskan kitab beramal itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyiat, yaitu kebaikan-kebaikan itu ya bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu mungkin alasan terbesarnya ya Agus ya. Ya, baik. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Masya Allah ya, ini pemecutnya, cepretan Ya. kanggo untuk kita semua ya, khususnya para murid beliau hafizahullah taala. Ustaz, pertanyaannya sedikit loncat-loncat aja karena ada sebagian pertanyaan yang mungkin sudah dijawab dari unek-unek anak. Masya Allah Ustaz, kan tadi Ustaz mengatakan bahwa kitab ini tuh salah satu inspirasinya ada permintaan dari para murid saja. Ya. Sedangkan pernah dulu kami mungkin dengan para ustadz atau para mu'alim ini mendapati ada bagan tajwid saja, bagan tajwid. Nah, di situ berapa lama saat kira-kira penyusunan kitab ini agar kita pun yang sekarang mungkin tersemangati untuk bikin kitab saja dan bikin tulisan. Mohon penjelasannya Ustaz. Mohon. Baik. Untuk berapa lamanya ini, kalau kitab Riyadhah ini kan bermula dari pengalaman ya. Jadi kalau antum bisa lihat di penulisan kitab ini, itu memang pengalaman pribadi ketika mengajar, cara menyampaikan pengajaran Al-Quran tapi dibukukan gitu. Kalau terinspirasinya sebenarnya dari dulu gitu ya. Terakhir kitab Riyadhah jilid 1 itu kan kita cetak di tahun 2017 ya kalau nggak salah. Kemudian sekarang sudah tahun 2025 ya. Jadi terlalu lama kayaknya. Terlalu lama untuk meluncurkan sebuah kitab gitu. Qadarullah masya fa'ala, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya gitu. Cuma memang sudah terinspirasi. Cuma kita lihat dari, kalau sebut sekarang penelitian ya di lapangan, bagaimana penyampaian ilmu tajwid itu seperti apa gitu bagusnya. Ya, terkadang ada yang lebih fokus ke teori, ada juga yang lebih fokus ke praktek. Nah, kalau Riyadhah ini sebenarnya bisa dua-duanya. Bisa teori juga bisa praktek. Alhamdulillah. Izinkan pribadi untuk meneruskan. Ustadz izin bertanya bahwa Masya Allah tabarakallah ya. Sebelum masuk ke pertanyaan Ustadz, untuk pribadi ini testimoni ya. Saya sebagai murid Ustadz Wahid dengan para mu'alim yang lain sudah banyak merasakan berkahnya mengajarkan Al-Quran dengan wasilah kita beri Allah Ustadz. Itu yang kami ucapkan jazakallahu khairan Ustadz. Alhamdulillah, dengan ini pula pribadi itu ya ingin bertanya kepada Ustadz tentang ini Ustadz, apa sih yang membedakan Ustadz di antara kitab Riyadhah jilid 1 dan jilid 2 yang memang sangat dinanti-nanti khususnya para kami yang mengajarkan juga Ustadz. Di Riyadhah 1 ini jadi ana menyimpulkan ya, ini kesimpulan yang untuk memudahkan saja, mungkin salah juga gitu ya. Cuma ketika belajar Al-Quran itu yang harus kita kuasai itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu. Cuma 2 hal saja.
Jadi ketika kita ingin baca Al-Quran dengan baik dan benar, itu modalnya dua hal saja di dalam ilmu tajwid gitu ya. Pertama adalah kita harus bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari huruf alif sampai huruf ya di berbagai kondisi huruf, harokat, sukun, kemudian juga tanwin, tasydid. Nah itu kita masukkan di Riyadhah jilid 1. Jadi kita sebut dengan fasohah, di mana kita bisa mengucapkan huruf ke huruf dengan baik dan benar, dengan lafadz yang jelas, ya, di berbagai kondisi, dan belum terjadi proses pemanjangan bunyi, gitu ya, belum terjadi pemanjangan bunyi. Jadi kesimpulannya Riyadhah jilid 1 itu memfasihkan huruf di berbagai kondisi, kecuali pada tanwin mungkin ya, di situ tidak ada. Nah, adapun yang jilid 2, yang jilid kedua itu di dalam membaca Al-Quran, tadi yang pertama kefasihan, mengucapkan huruf dengan baik dan benar. Yang kedua, kalau kita ingin bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar ini, kita bisa memanjangkan bunyi. Ya, kesimpulan sederhananya, kita bisa memanjangkan bunyi. Nah, dan memanjangkan bunyi ini, ya, di dalam ilmu tajwid itu terdapat pada dua hal saja, pada mad dan gunnah. Ya, nanti huruf-huruf hijaiyah tersebut kita panjangkan mulai dari alif sampai huruf ya. Ya, maka di sana nanti ada proses pemanjangan bunyi. Nah, para pembaca Al-Quran itu harus bisa ketika kita memanjangkan bunyi itu gimana gitu. Caranya bagaimana, seperti apa, kondisinya di mana. Kemudian yang kedua, untuk memanjangkan bunyi itu terjadi di gunnah. Nah, gunnah ini kan kita tahu hurufnya ada dua ya, nun dan mim. Cuma di sini secara umum saja langsung. Jadi gunnah itu macam-macam gunnah di Al-Quran misalkan. Nah, kita runutkan saja apa yang kita panjangkan, apa yang kita gunnahkan ketika kita baca Al-Quran. Di mana saja kondisinya, apa saja kondisinya. Nah, ketika antum sudah bisa dua hal tersebut, yang pertama mengucapkan huruf tidak dalam kondisi panjang, yaitu fasohah. Yang kedua, kita mengucapkan huruf dalam kondisi panjang, disebut kita dengan ahkam. Jadi ahkam itu ya intinya pada gunnah dan mad. Ya, ahkam itu. Kecuali nanti masuk ke dalam lafaz-lafaz riwayat Hafs an Asim mungkin ya. Itu nanti ada tersendiri. Nah, kalau jilid yang kedua ini kita bahasnya fokusnya ke mad dan gunnah. Nah, bagaimana kita menggunakan huruf-huruf yang ada di Al-Quran dan bagaimana memanjangkan, juga nanti ada tambahan beberapa lafaz-lafaz yang sering kita ucapkan untuk kekhususan riwayat ya, riwayat Hafs an Asim. Jadi dengan dua kitab ini sebenarnya sudah cukup untuk pembelajaran ilmu tajwid. Ya, dengan dua hal ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Itu mungkin Ustaz Agus. Ustaz, ini betul. Mungkin mendekati pertanyaan kedua terakhir saja, ya. Insyaallah. Setelah mungkin di sini juga banyak pengajar Al-Quran saja yang pernah menggunakan metode atau mungkin buku-buku yang lain saja. Ya. Mungkin kalau sedikit pribadi menyimpulkan tapi ingin langsung dari sumbernya, Ustaz. Kira-kira dari Ustadz sebagai penyusun kitab Riyadhah jilid 1 dan 2, apa yang membedakan kitab Riyadhah ini dengan kitab atau modul-modul tajwid yang lain, Ustaz? Taib. Taib, saudaraku, dalam penulisan buku itu biasanya ada namanya itu fikih penulisan ya. Jadi bagaimana penulis itu ya mengembangkan materi-materi di dalam sebuah kitab gitu. Dan setiap orang nanti memiliki gayanya masing-masing, berbeda-beda. Dari zaman dulu itu beda-beda ya. Bagaimana contoh misalkan Imam Ibnu Jazari, Imam Ibnu Qayyim ketika menulis buku itu memiliki gaya yang berbeda dengan kitab yang lain. Nah, begitupun di dalam kitab Riyadhatul Bil Faqih ini, terutama di jilid yang kedua. Di sini kita ada beberapa fikih penulisannya itu ada beberapa perbedaan dengan buku yang lain. Kalau di buku yang lain mungkin langsung teori dulu ya, bahas teori dan lain-lain. Jadi teorinya runut gitu. Teorinya runut. Mungkin juga di buku yang lain contoh ketika ada yang menuliskan atau menulis kitab buku dengan contoh, kebanyakan contoh-contohnya gak ada teorinya. Mungkin sebagian ada ya yang seperti itu. Atau gabungan yang seperti ana sekarang. Cuma di sini di kitab Riyadhah jilid 2 itu yang pertama ana tidak
memasukkan pembahasan secara detail seperti di kitab-kitab tajwid gitu. Contoh kalau di kitab-kitab tajwid ini belajar ahkam, misalkan ada ahkam nun sukun dan tanwin, ada ahkam mim sakinah, ada ahkam lam gitu ya. Nah kalau di kitab Riyadhah langsung saja. Jadi macam-macam gunnah di Al-Qur'an gitu. Jadi ada 8 kondisi yang nantinya itu terbahas juga hukum-hukum tajwid. Nah, contoh misalkan di sini bisa dilihat di layar. Nah, ini ada 8 kondisi gunnah di dalam baca Al-Qur'an. Nun tasydid disertakan dengan contoh-contohnya langsung. Ya, contoh-contohnya. Pokoknya kita intinya latihan gunnah aja. Kita latihan gunnah bagaimana kita memanjangkan bunyi gitu. Dan cara menggunakan antara hukum dengan hukum yang lain ya sama gitu. Panjangnya sama, cuma ada perbedaan dari segi kaifiyah tata caranya nantinya. Dan beberapa kondisinya gitu. Ada nun sukun bertemu dengan huruf yanmu, ada nun sukun bertemu ba, nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa atau mim sukun dengan bertemu dengan huruf ba, mim sukun bertemu dengan mim. Nah itu kalau kita rinci di dalam Al-Quran itu ada 8 kondisi cara membaca gunnah. Kemudian yang jadi perbedaan juga di kitab Riyadhah Jilid 2 ini dengan buku yang lain ya. Di pembahasan idgham ya nanti ada kita lihat di bab kedua kalau yang pegang buku ya. Di pembahasan idgham. Nah, idgham itu terbagi menjadi 3, ada mislain, ada mutajanisain, ada juga mutaqaribain. Nah, kalau di buku-buku yang lain kan contohnya terbatas dan juga kalau ada teori ya teorinya yang sistematis gitu. Nah, kalau di sini ana mengambil dari nasihatnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ketika membahas idgham mutamatsilain mutajanisain mutaqaribain di akhir nazam beliau mengatakan wafhamanhu bil musul. Pahamilah idgham itu dengan contoh. Maka di sini di kitab Riyadhah Jilid 2 itu ana cantumkan semua contoh idgham di Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan mislain. Nah, kita data dulu mislain itu yang terjadi idgham mislain shagir di riwayat Hafs an Asim atau di Al-Qur'an secara umum huruf apa saja. Nah, kalau di buku yang lain kan enggak ada. Huruf apa saja kira-kira yang terjadi idgham mislain, dan idgham mislain itu bukan nun bertemu nun saja. Mim bukan mim bertemu mim saja, akan tetapi nanti ada ba bertemu ba, ta bertemu ta, banyak. Nah, huruf apa saja? Apakah semua huruf hijaiyah terjadi idgham mislain shagir atau tidak? Nah, gitu. Maka ana rinci dan didata di sini ada 14 huruf kalau enggak salah ya. Di halaman 23 ada ba, ta, sa, zal, ra, ain ya. Dan di sini sudah dicantumkan contoh-contohnya yang terjadi. Contoh misalkan waqad dakhalu. Nah, waqad dakhalu ini di Al-Qur'an cuma ada satu saja. Nah, jadi kita tahu nanti. Nah, waqad idzahaba zal bertemu zal di Al-Qur'an cuma ada satu. Nah, gitu ya. Yang paling banyak yang terjadi ya mim bertemu mim, nun bertemu dengan nun. Jadi kita nanti bisa menyimpulkan huruf apa saja yang terjadi idgham dan lain-lain dan langsung latihan. Jadi kalau untuk orang yang awam kita gak perlu bahas yang tadi. Ya langsung aja latihan gitu. Sehingga nanti para qari ketika baca Al-Qur'an tidak asing lagi ketika baca contoh-contoh idgham ini. Contoh misalkan banyak terjadi kesalahan itu di waw bertemu waw. Sering terjadi pengulangan tapi sering juga terjadi kesalahan ketika baca Al-Qur'an. Banyak yang dilamakan gitu ya. Nah, maka di sini ana cantumkan semua contoh waw bertemu waw di Al-Qur'an di sini dan tidak banyak. Dan tidak banyak. Kecuali kalau mim bertemu mim, nun bertemu nun itu tidak dicantumkan semuanya. Kalau dicantumkan nanti satu Al-Qur'an penuh ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu gaya ya, gaya fikih penulisan di kitab Riyadhah. Kemudian di mutajanisain juga sama. Bisa dilihat huruf-huruf apa saja yang terjadi idgham mutajanisain shagir di riwayat Hafs an Asim. Dan kalau kita rinci cuma 3 tempat makhrajnya yang terjadi idgham mutajanisain shagir. Pada makhraj dal ta to, pada makhraj zal dha sa, dan pada makhraj ba mim waw pada syafawiyah. Di sini sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Jadi terkadang kita ketika belajar idgham mutajanisain fokusnya itu ke apa? Huruf yang makhrajnya sama, sifatnya beda. Jadi pusing gitu. Padahal di Al-Qur'an di riwayat Hafs an Asim tidak semuanya terjadi idgham mutajanisain. Cuma ada beberapa huruf saja. Ya, itu di antaranya ya. Maka di sini sudah dicantumkan
sehingga nanti para qori ketika baca Al-Qur'an tidak asing lagi dengan contoh-contoh idgham mutajanisain, seakan-akan baca Al-Qur'an seluruhnya gitu. Gitu ya, padahal bukan gitu ya, tidak seluruhnya. Termasuk di mutaqaribain. Termasuk juga di mutaqaribain. Di sini sudah semua contoh mutaqaribain itu dicantumkan dan hanya pada beberapa huruf terjadi idgham mutaqaribain riwayat Hafs an Asim, yaitu lam, Thariq Syatibiyah ya, lam, huruf ro, huruf nun dan huruf ro ya kalau salah ya, huruf ro tidak ya, huruf nun, lam ya, dan nun dan lam ya, seperti itu. Gitu. Jadi sedikit. Jadi jangan terlalu fokus ke definisi. Kadang definisinya itu apa itu mutaqaribain? Yaitu huruf yang pertemuan dua huruf yang beda makhraj, beda sifat. Jadi bingung gitu, apa hurufnya? Padahal terjadinya sedikit di Al-Qur'an. Nah, maka Anda cantumkan. Termasuk di bab yang lain, contoh misalkan kita lihat dulu ya di bukan bab mad. Kalau bab mad di sini Anda sudah cantumkan semua mad yang ada di Al-Qur'an gitu. Sudah, cuma ini ringkas saja. Nah, bisa dilihat di bab hamzatu wasl ya. Hamzatu wasl dan iltiqa sakinain. Di bab iltiqa sakinain, nah, di bab berapa ya di sini? Bab 6 kalau salah. Nah, contoh-contoh yang ada di Al-Qur'an sudah dicantumkan di kitab Riyadhah ini. Tapi yang tanwin gitu ya, yang tanwin bertemu dengan sukun. Nah, contoh misalkan khaironil wasiyah, sehingga nanti para pembaca Al-Qur'an setelah melatih bab ini, ketika nanti baca Al-Qur'an tidak asing lagi. Dia tahu karena sudah ada semuanya di kitab Riyadhah. Nah, itu mungkin salah satu gambaran ya di kitab Riyadhah, fikih penulisan yang ada di kitab. Mungkin yang lainnya nanti kita bahas ya, seperti itu. Baik, barakallahu Ustaz, syukran. Ternyata ya fikih nawi saja. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Sebetulnya pertanyaan itu masih banyak, Ustaz. Baik. Tapi karena memang waktu yang terbatas, ini mungkin ada pertanyaan yang menjurus kepada sertifikasi, Ustaz. Baik. Ya, jadi kan tadi dikatakan bahwa di pengajaran kitab Riyadhah ini ada sertifikasi saja jadi 1 dan 2. Mungkin untuk teman-teman, Ustaz, apakah mungkin itu nanti sifatnya harus Riyadhah 1 dulu, baru kedua, atau mungkin biasa ngacrok Ustaz langsung ke Riyadhah 2 seperti itu. Mohon arahan, Ustaz. Baik. Jadi kalau untuk proses belajarnya ya nanti dikondisikan saja. Tapi yang paling afdol ya kalau misalkan kita ingin tahu thariqah penulisan dan juga sebagai dalam rangka ihyaul ilmi gitu ya. Nah, bisa nanti masuk langsung ke Riyadhah 1 dulu gitu. Riyadhah 1 dulu, kemudian baru Riyadhah 2. Nah, seperti itu. Dan di pembelajaran kitab Riyadhah ini nanti ada daurah, biasanya suka ada daurah kitabnya. Kemudian juga daurah pengajaran trainer untuk para pengajar Al-Qur'an gitu. Seperti itu Ustaz Agus, barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz, sudah mendekati pukul 11:30 atau 11:30. Mungkin pertanyaan terakhir dan juga sebagai penutup bagi kami Ustaz, terkhusus pribadi juga para muallim yang hadir dan juga teman-teman yang di halaqah binaan para murid Ustaz Walid juga. Mohon sedia Ustaz untuk memberikan nasihat secara khusus bagi kami dan juga ikhtitam untuk talkshow ini Ustaz. Baik. Ieu mah jamna emang langkung. Oh gitu Ustaz. Jam buka sih kan namanya. Baik. Sebenarnya sudah banyak nasihat dari Syekh Abdul Karim ya. Baik, tapi mungkin sedikit mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat anak pribadi ya, buat antum semua. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu memiliki keutamaan yang besar. Bahkan Al-Qur'an juga merupakan satu karunia, kenikmatan. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yang harus kita syukuri gitu. Nah, jadi nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Dan orang yang mengemban Al-Qur'an atau hamilul Qur'an atau hafizul Qur'an itu Allah akan angkat derajatnya. Ya. Sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an dikatakan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun.
Wa innahu, dan sungguhnya Al-Qur'an itu la dzikrun. Di sana di para ulama tafsir mengatakan la syarafun, yaitu benar-benar menjadi apa? Memiliki kemuliaan. Bagi siapa? Laka, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali qaumika, dan bagi kaumnya, bagi umatnya. Dan Al-Imam As-Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, yaitu menjadi fakhrun, kebanggaan bagi kita, kenikmatan yang tidak terhenti, ya, juga kenikmatan bagi akan mendapatkan kebaikan di dunia ataupun nanti di akhirat. Dan yang perlu kita tegaskan di sini bahwa ya, kemuliaan itu tidak terhenti, tidak sampai di zaman Nabi saja. Ya, sampai sekarang orang-orang yang mengemban Al-Qur'an, orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik di antara kalian, yaitu sebaik-baik manusia di antara kalian, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya. Maka dari sana ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa yang membaca Al-Qur'anul Karim ini atau mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya itu akan mendapatkan kemuliaan. Ya. Sebagaimana juga di dalam sebuah hadis yang lain, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat satu kaum dikarenakan Al-Qur'an ini, dan juga merendahkan kaum yang lain dikarenakan mereka meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Dan kita harus yakin kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga hadis, menjadikan bacaan terbaiknya adalah Al-Qur'an, menjadikan hafalan terbaiknya juga adalah Al-Qur'an yang ada di memori kita, menjadikan awal pelajaran yang kita pelajari juga Al-Qur'an, dan juga Al-Qur'an menjadi nomor satu di kehidupan kita, itu insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis tersebut. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan, ya mudah-mudahan untuk kita semua, dan kita di ahlul Quran, ya, dikumpulkan bersama juga ahlul Quran. Masyaallah, tabarakallah. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadzuna Walid Abdurrahman hafizallahu taala, dan juga yang teman-teman sudah menyimak talk show ini ya. Untuk kami dalam sesi talk show ini kami cukupkan. Acara kami serahkan kepada Ustadz Haris hafizallahu taala. Tafadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.